Secara kodrat, manusia merupakan bagian dunia, dan oleh karena itu manusia sebagai ciptaan yang berakal budi wajib menjaga keselarasan dan keseimbangan dunia. Lalu, apa kata pakar? Beberapa waktu yang lalu, saya diwawancarai oleh mahasiswa sastra daerah untuk sastra Jawa FIB UI. Saya ditanya begini, Pak, sebagai orang Jawa, bagaimana Bapak menyikapi bencana alam yang akhir-akhir ini melanda Indonesia dan dunia? Waktu itu saya menjawab bahwa orang Jawa tidak mempunyai konsep bencana alam, sehingga tidak ada kosakata Jawa yang bisa disepadankan dengan bencana alam dalam bahasa Indonesia. Memang ada istilah pagebluk yang sebetulnya juga bermakna bencana, tetapi bencana itu diakibatkan oleh penyakit. Menurut saya, bencana alam merupakan konsep orang modern yang menyebut bencana alam terjadi akibat ketiadaan keseimbangan antara alam dan manusia. Bagi orang Jawa, hidup manusia winengku atau dikuasai oleh kuasa adi kodrati. Kuasa adi kodrati yang disebut dengan tan kena kinoyo ngopo, atau yang berada di luar jangkauan manusia dan tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan, dan seterusnya. Karena manusia berada dalam kuasa itulah, orang Jawa menganggap bahwa segala sesuatu yang datang dari langit merupakan anugerah, baik yang tidak baik maupun yang baik. Karena baik dan tidak baik sesungguhnya merupakan matra kemanusiaan. Memang ada kata banjir, lindu, udan salah mongso, dan seterusnya. Tetapi bagi orang Jawa itu bukan bencana, tetapi menyadarkan bahwa manusia harus mawas diri, harus melihat, harus mencari apa yang ada di sebalik peristiwa-peristiwa itu. Sementara itu, sebagai makhluk hidup bagian dari dunia, manusia wajib memayu hayuning bawono, wajib menjaga keselarasan dan keseimbangan. Manusia harus menjaga hubungan antar manusia, manusia dengan makhluk hidup lain, dan manusia dengan alam. Kecerdasan adat itu terekam misalnya dalam unen-unen
dan berbagai macam unsur budaya yang lain. Orang Jawa mengenal unen-unen misalnya, orailok dan sarung. Yang itu berarti menjaga keselarasan hubungan antar manusia. Demikian pun ungkapan yen ora gelem dijiwit, ojo njiwit. Ojo ngukur klambining liyan nganggo ukuraning klambimu, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pun ada pantang atau tabu bagi orang Jawa tradisional. Semisal menebang bambu hanya boleh dilakukan pada bulan gelap atau bulan tua menurut penanggalan Jawa. Jangan memetik kelapa muda jika tidak ada keperluan khusus. Demikian pun pantang pada hari-hari tertentu juga terekam pada berbagai macam unsur penanggalan Jawa. Semisal dalam hari berdaur 6 atau Satwara atau Paringkelan, orang tidak boleh berhubungan dengan daun pada hari Aryang atau hari pertama dalam sistem Satwara atau daur hari pertama. Pada hari pertama itu orang pantang berhubungan daun seperti memetik sekalipun, meski untuk bungkus makanan. Dan pada hari Warukung atau hari ketiga dalam daur Satwara atau Paringkelan, orang dilarang membabat hutan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kecerdasan adat itu sekarang mulai ditinggalkan dan bahkan dilupakan sama sekali. Hutan dibabat dengan berbagai macam alasan. Bukit diratakan untuk menguruk tempat yang lain. Tanah digali untuk penambangan tanpa dikembalikan sebagaimana asalnya. Bahkan hewan pun yang memberi penanda awal pada suatu kejadian alam diburu. Oleh karena itu kemudian banjir terjadi di mana-mana. Banjir bukan sekedar ruah karena hujan, tetapi karena tidak ada pengikat, tidak ada kuasa penahan ketika turun hujan di hulu. Letusan gunung menjadi bencana karena tidak ada lagi hewan yang memberi tanda awal akan adanya letusan gunung api. Tanah kering kerontang dan bahkan longsor ketika terjadi hujan, karena tidak ada lagi akar pohon yang bisa mengikat tanah dan air ketika hujan turun. Lalu, salahkah jika kemudian alam murka karena tidak terjadi keseimbangan? Salam.